Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi semua apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah hakim. Adalah firman yang keluar dari mulutnya itu adalah hakim pada akhir zaman. Karena dia sudah menyampaikan harus berbuat begini, jangan buat begini, tapi buat yang begini. Tapi kalau kita melanggar itu, firman itu sendiri yang menjadi hakim kita pada akhir zaman. Ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi artinya, Yesus ini adalah Roh Allah yang menyampaikan firman. Maka dia berfirman, begitu dia berkata-kata itu artinya dia berfirman. Roh Kudus itu berfirman, Roh Allah itu berfirman melalui Yesus. Melalui badan manusianya. Tubuh manusianya Yesus ini sebagai alat untuk menyampaikan firman. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Menjadi manusia. Dia menyampaikan firman. Supaya orang, manusia bisa mengerti. Dan aku tahu, ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi semua yang disampaikan Tuhan dalam pengajarannya itu adalah disampaikan oleh Bapa sendiri. Adalah disampaikan oleh Allah sendiri supaya manusia hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Itu sebenarnya yang disampaikan Tuhan. Kalau dengan bahasa kita sekarang ini artinya Tuhan Allah sendiri yang berkata-kata kepada manusia pada saat itu. Kepada orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu. Bahwa Tuhan sendiri menginginkan, menghendaki semua orang yang mendengarnya itu percaya kepadanya dan hidup di dalam terang. Dan tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Jadi sudah indah sekali sebenarnya rencana Tuhan itu. Namun apa yang terjadi, banyak orang juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya keras seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi. Tetapi sebagian juga menerima perkataan itu. Itulah yang akhirnya nanti menjadi murid-murid Yesus. Itulah domba-domba Yesus yang sebenarnya. Artinya tidak semua orang Israel pada saat itu atau orang Yahudi pada saat itu adalah domba-dombanya, tidak. Sebagian, hanya sebagian. Karena ada sebagian juga yang menolaknya. Sudah pasti kalau orang yang tidak mendengarkan suara Yesus itu bukan dombanya. Ada di pasal 10, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, aku memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing. Artinya Tuhan Yesus tahu siapa domba-dombanya sebenarnya dan siapa yang tidak. Dan apa yang akan terjadi? Domba-dombanya akan mendengarkan suaranya dan hidup di dalam terang. Sementara orang yang menolaknya adalah orang-orang yang tidak menjadi domba-dombanya dan orang-orang tersebut akan hidup di dalam kegelapan.
itulah pernyataan Yesus yang terakhir di sini. Apabila orang-orang yang mendengarnya itu menjadi domba-dombanya, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, ada satu ketentuan yang pasti. Hanya orang yang mendengar dan yang melakukan perintah Tuhan, itulah yang mendapatkan hidup yang kekal. Amin.